setiap kita nanyain kesejahteraan kita, ya dia selalu ngomel-ngomel. Mereka malah si Papi ini malah mempertanyakan di mana nasionalisme kita. Dia selalu ngomong Garuda di dadamu. Emang gue bisa ke toko, ya bilang, Mas beli makanan, bayar pakai apa? Garuda dadamu, Mas. Mana bisa. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri dan gue kedatangan seorang guest. Ini kedatangan kedua kalinya di Talk Podcast. The one and only jagoan MMA kita, Rudy Agustian, the Golden Boy. Apa kabar bro? Ya, baik bro Andre. Asik. Sehat-sehat ya bro ya? Sehat. Sehat. Tempat sasana lu juga udah buka, udah rame lagi setelah ini ya. Benar. Setelah kemarin PPKM tanpa henti, ya nggak tahu lah kapan berakhir. Tanpa cuan bro. Iya, tanpa cuan juga bener. Gokil sih. Ya tapi ini ya, gue sih lihat sekarang Jakarta dan kota-kota lain udah mulai normal lagi ya. Udah mulai macet. Udah rame banget. Iya, udah macet. Udah pada vaksin juga lah, bagus lah. Tapi anyway, hari ini gue nggak mau bahas tentang PPKM dan macetnya Jakarta, tapi kita pengen ngobrol tentang Rudy ini lagi ngoceh-ngoceh, lagi marah-marah nih belakangan ini nih, di Instagram media terutama. Ya. Jadi kalau yang ngikutin PON di Papua ya, ada pertandingan Muay Thai di semifinal putranya. Ada sebuah kejadian di semifinal di mana mestinya tim dari Kaltim yang menang, tapi tiba-tiba entah bagaimana keputusan berubah. Tim dari DKI yang dimenangkan oleh ini ya, panitia pertandingan. Tapi akhirnya tim Kaltim protes dan akhirnya setelah, kalau nggak salah lewat sidang juga ya bro ya? Iya. Ya lewat sidang juga akhirnya tim Kaltim yang diputuskan untuk maju ke final. Ya, gua sih sempat lihat videonya nih bro, tapi ya karena video juga video amatir, ya gue sempat lihat juga orang itu jatuh 3 kali ya, tapi kan gue nggak gitu jelas ya. Mungkin lu yang lebih paham nih bro. Sebenarnya what's happening sih bro di situ? Sebenarnya kalau kita lihat di video nih bro, seorang fighter udah jatuh 3 kali dalam satu ronde itu udah TKO, udah nggak boleh lanjutin, udah kalah. Itu udah fix di mana-mana. Biasanya seperti itu. Nah, tapi di sini malah dilanjutin. Dan kita bisa lihat tuh dari wasit itu udah ngelindungin. Lu bisa lihat aja cara dia menghitung itu udah lama banget. Cara hitungnya udah lama banget. Yang harusnya satu. Harusnya itu hitung tuh 1 sampai 8. 1, 2, 3. Ini dia kayak nungguin dulu sampai dia mulai bangun beneran baru dihitung. Lalu hitungnya lama banget tuh. 1, ya, 2. Aduh, lama banget. Harusnya itu 8 count. Dilambatin. Lalu kan udah dikasih aba-aba juga, udah nggak bisa lanjutin tuh. Pas dijatuh ke tali, ngelantung di tali kan. Gue lihat ya. Itu udah kalah. Jadi dan intinya memang match ya, sudah berakhir ya, udah nggak perlu dilanjutin lagi kan. Tapi yang gue baca di berita, ini kalau yang mau cari berita sebenarnya di beberapa media mainstream tuh ada, salah satu di CNN yang gue baca kronologinya. Dia minta si anak papi ini nih, kita sebutnya anak papi aja ya. Si anak papi ini minta supaya rondenya dilanjutin lagi. Ronde 2 dan ronde 3. Karena dia merasa masih bisa. Dan gue sempat lihat dia juga dari timnya dia, pelatihnya sebenarnya udah lempar anduk ya. Iya, betul. Ada di video kan? Ada di video. Temen, emang bisa bro? Minta dilanjutin lagi. Kalau bapaknya yang punya acara ya bisa bro. Kayak gitu. Oke. Bapaknya yang punya acara bisa aja. Atau mungkin dia berpikir ini kali, kayak di film-film. Karena nama dia juga nama-nama anime kan, kayak di anime kali, di film Naruto gitu. Wah, gue belum mati nih. Gue harus pantang menyerah nih. Gue harus maju lagi nih. Mungkin dia merasa kayak gitu kali. Seperti itulah. Jadi ya mungkin itu bedanya atlet yang melalui proses dan atlet yang dapat privilege, bedanya gitu. Iya dong. Jadi ya kayak anak mami gimana sih? Iya. Nggak mau terima ya kan? Aduh, tapi gimana bro ya? Gue ngeliatnya gini loh. Lu kan udah, ini kan di zaman dimana orang tuh sosial media, semua orang tuh punya kamera ya di handphonenya ya, bisa ngerekam, bisa foto ya kan, maksudnya bukti itu gampang banget didapetin kan.
Beda lah kalau mungkin zaman dulu di mana orang untuk punya kamera aja susah ya. Nah, tapi dengan mereka berbuat seperti ini nih, sebenarnya kan jadi konyol banget kan, lu jadi bahan celaan kan. Dan yang gue bingung adalah kok kayak nggak merasa salah, kayak nggak merasa malu sebenarnya yang lebih penting lagi, lu kayak nggak ada malunya gitu, di malah masih dipamerin lagi medalinya. Ya walaupun nggak bukan medali emas Gitu ya. ya. Iya. Nah, gimana ya bro? Aduh. Mungkin penonton di sini belum tahu ya siapa sosok ayahnya ini. Gua sih ini ya, gue sempet cari-cari untuk sosok ayahnya, tapi memang secara informasi, secara garis besarnya, gua kurang tahu sih. Mungkin lu kan gini, buat yang dengerin podcast kali kali ini, Rudy ini dulu sebelum dia aktif di MMA, dia juga awalnya lu emang berawal dari Muay Thai ya bro ya? Muay Thai. Iya, dari Muay Thai. Nah mungkin lu yang lebih tahu nih, karena kan lu juga pernah ikut pelatnas segala macam kan? Nah, mungkin teman-teman belum tahu kalau kenapa bisa dimenangin si anak papi ini ya karena papinya adalah salah seorang, bukan salah seorang, emang cuman dia ketuanya di Muay Hmm. Thai. Hmm. Nah, terus menurut gue ini adalah suatu gimana ya? Blunder sih buat mereka, di mana mereka mengharapkan medali tapi malah jadi blunder. Dan ini ada yang rekam. Kita bisa lihat begitu fight udah disudahi oleh wasit, ada yang datang dari arah panitia kan, Hmm. dia berbicara dan disuruh lanjutin, lanjut lagi. Nah, Hmm. ini blunder buat mereka menurut gue. Hmm. Dan sosok ayahnya ini emang gimana ya? Udah bikin gue kecewa, karena tidak bisa membesarkan Muay Thai yang gue cintai ini. Hmm. Gue dulu juga kan atletnya dia. Gue atlet pertamanya Muay Thai Indonesia lah. Nah, Hmm. di situ kita dikecewain, bro. Hmm. Dikecewain, kita diterlantarkan di Thailand. Hmm. Pokoknya udah kayak gembel dah. Atlet Indonesia tuh udah kayak gembel banget. Mau belanja aja nggak bisa, mau beli baju nggak bisa, bahkan mau nyuci baju ya kita nggak bisa, bro. Kita tinggal tuh di bedeng kayak triplek, rumah triplek gitu, Hmm. di pinggir kali. Lu bisa bayangin kita tinggal dekat pinggir kali, kalau malam itu serangganya parah banget. Hmm. Pinggir kali, bro. Maksudnya Dan bedeng ini kita dikasih lit makan cuman sup tulang ayam. sup tulang ayam. Oke. Jadi sup di dalamnya ada tulang ayam. Gitu doang. Iya, iya. Karena gue tanya dong ke pelatih sama ke yang punya gym, kok makanannya begini sih? Hmm. Kita belum dikirimin duit sama Indonesia, kita juga nggak ada duit. Tadi gitu. Hmm. Nah, maksud gue kenapa lu bisa-bisanya memaksakan diri kita ke luar negeri, Hmm. sedangkan dana nggak ada. Nah, Dan dia mau ngincar apa? Dia mau pengen hmm. mungkin menarik hati orang KONI atau gimana? Hmm. Ada program apa? Dan dia mungkin minta dana, ya kan? Hmm. Kita ke Thailand, dia ngajuin dana, ya kan? Nih buktinya atlet kita dari Thailand. Nah, Hmm. tapi duitnya belum ada dan kita jadi korban, jadi Hmm. tumbal gitu. Hmm. Atau mungkin sebenarnya duitnya udah ada. Bisa jadi, Hmm. Hmm. kita nggak tahu ya kan. Iya. Hmm. Tapi itu literally bener-bener bedeng. Maksudnya gini kan, bedeng itu kan ya bro, dibilang kayak gubuk pun juga enggak kan? Nggak kayak gubuk banget, tapi ya benar-benar dari triplek. Hmm. Ya, inilah ya. Terus di Pokoknya atasnya tuh ya seng, iya, darurat banget lah pokoknya kan ya. Seadanya aja darurat berarti ya. itu. Kayak lu ini aja kan kayak biasa tuh kuli-kuli ngerjain project di jalan-jalan gitu kan. Tempat Iya, tinggal kayak iya gitu. kayak gitu. Cuman ya lebih lebih rapi dikit lah. Anjir. Ya maksud gue ini atlet nasional bro, atlet mewakili negara. Iya. Itu tahun berapa bro kejadiannya? 2012 akhir. 2012 akhir. Oke, Nah, udah 9 tahun yang lalu ya berarti ya. ya untung gue masih ada tabungan. Jadi atlet-atlet yang lain tuh minjem duit sama gue bro. Minjem duit sama lu. Iya. Hmm, oke. Ini Dan berarti di situ ya, gue itu udah punya sasana. hmm, Gue udah punya keluarga lah ya. hmm, Ya gue ninggalin semuanya demi jadi atlet kan, demi bela negara. hmm. Cuman yang diperlakukan oleh negara seperti itu, menurut lu kebangetan gak sih? Sangat kebangetan kalau menurut gua. Tapi pertanyaan gua gini, lu orang waktu itu protesnya gimana, bro? Protes dong pasti dong. Protes, Nah, cuman protes. tanggapannya?
setiap kita nanyain kesejahteraan kita, ya dia selalu ngomel-ngomel. Mereka malah si Papi ini malah mempertanyakan di mana nasionalisme kita, ya kan? Dikit-dikit nanyain duit. Bukan masalah nanyain duit. Kita juga latihan kalau mikirin, kita digaji apa enggak sih, ya kan? Kita ini dibayar apa enggak? Duit gua aman enggak? Itu latihan juga beda, bro. Satu, yang dia mesti tahu ya, dia mesti belajar. Itu. Lalu kedua, bukannya masalah nggak nasionalis ya, kita mau beli makan nggak ada duit, mau beli baju nggak ada duit. Itu kedua. Tiga, dia selalu ngomong Garuda di dadamu. Emang gue bisa ke toko ya bilang, Mas beli makanan bayar pakai apa? Garuda dadamu, Mas. Mana bisa. Anjir. Iya juga. Kan, ya gue iya. nasional tapi kayak gembel gitu loh. Bener. Masih ini kali ya, masih lebih ada duit gembel kali. Tukang cilok ya lebih punya duit dibanding atlet nasional. Tukang minta pinggir jalan jangan-jangan lebih punya duit, bro, dibandingin lu. Lebih punya duit, bro. Lu bayangin kita latihan pagi, sore, istirahat. Buset, terus nggak dibayar. Bahkan ada kejadian atlet-atlet lain nih. Ini setelah gue ya, mereka tuh pada curhat. Jadi setelah gue speak up ini, banyak orang curhat banget sama gue. ATM mereka ini dipegang, lalu uangnya, gajinya ini dijanjiin 7 juta sebulan. Tapi yang mereka dapat cuma 1 juta. Oke. Lalu ada lagi kejadian. Jadi ini adalah dinasti keluarga ya, bro. Jadi gue bilang dinasti keluarga kenapa? Karena istrinya masuk juga ke pengurusan itu, adiknya juga, adik laki-lakinya, adik perempuannya, lalu antek-antek dia yang dulu ikut dia juga dimasukin juga ke pengurusan itu. Nah, jadi adiknya ini mau naik pangkat. Atlet-atlet ini disuruh sumbang setiap gajian, dipotong 1 juta. Adiknya ini salah satu instansi juga lah ya. Gue nggak usah sebut. Gimana ceritanya seorang atlet gajinya dipotong untuk pelatihnya katanya mau naik pangkat? What the fuck, bro? Itu bukan kewajiban seorang atlet. Kewajiban seorang atlet itu adalah berlatih. Haknya ya nggak usah dipotong-potong lah. Gitu. Iya. Bahkan banyak juga yang udah 7 bulan digajinya cuma 3 bulan. Itu banyak juga. Nah, gue ngelihat ada satu fakta menarik juga nih yang gue dapetin ya. Gue lupa lo yang nulis atau siapa gitu. Katanya yang dia memang diajakin direkrut buat ikut tanding-tanding kayak kejuaraan-kejuaraan gitu pun mereka membatasi hanya maksimum yang umurnya 25 tahun ya kalau nggak salah ya. Jadi sejak kejadian gue kan ranking pertama. Jadi mungkin si Papi ini capek, tiap atlet ganti atlet selalu urusannya duit. Ya wajar lah, bro. Emang kita nasionalisme, kita juga punya keluarga yang harus kita kasih makan. Jadi setiap atlet yang nanyain duit, ganti atlet sama juga. Nah, dibuatlah keputusan seperti itu. Atlet harus di bawah umur 24. Oh, oke. Di bawah 24 ya. Jadi biar bisa masih lugu lah, ya kan? Masih lugu. Nah, tapi dia nggak nyadar. Keputusan dia ini udah bikin Indonesia tuh nggak punya prestasi sama sekali. Ya lu bayangin, di Indonesia pertandingan tuh kan jarang, bro. Umur 24 itu masih umur, ya lah, nyari-nyari pengalaman lah. Dan sekarang umur 24, di mana tanding udah jarang di Indonesia. Ditandingin lah di internasional. Menurut lu bisa menang apa enggak? Kalau nggak ada jatahan. Gitu loh. Iya. Ya ini parah sih menurut gua. Nggak akan berkembang. Cuman gini sih, bro. Ini kan berarti sebuah organisasi olahraga, tapi model pengurusannya ini ya gue nggak tahu sih. Ini kan jadi mirip kayak perusahaan keluarga jadinya kan, bukan sebuah organisasi olahraga lagi kan. Dinasti dia itu, kerajaan dia. Cuman pemerintah memang nggak ini ya, nggak tahu atau gimana sih? Harusnya kan kalau organisasi olahraga itu kan di bawah KONI ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga dong. Harusnya mereka juga tahu dong kalau ada masalah kayak begini nih. Apalagi kemarin ramai. Gue buka-bukaan aja nih, gue buka-bukaan. Dari dulu sampai sekarang kayak cuman gue yang speak up dan sampai bikin meeting ribut-ribut lah, ya kan? Dari dulu ya.
Dulu sempat kita ribut juga tuh di KONI. Dia dipanggil juga sama KONI, di KONI meeting, dipertanyakan semua sama KONI, beberapa atasan KONI gitu ya. Dan ya udah, cuman sebatas itu doang. Gaji gue akhirnya dibayar, dan itu pun nggak full ya. Gue di situ kurang lebih 8 bulan, dan gue cuma dapat gaji kalau nggak salah 3 bulanan. Tapi ya akhirnya dibayar gitu kan. Dan setelah itu ya udah berlanjut lagi. Like nothing happen. Sampai sekarang, 10 tahun bro. Jadi ya gue bingung juga fungsinya apa gitu. Kita meeting-meeting, berantem, pertanyakan dananya kemana, tapi ujung-ujungnya dia tetap berlanjut aja. Iya. Ya, gimana ya bro? Kalau lihatnya begini, kemarin pun juga ada satu peristiwa juga yang miris, yang juara, yang mendapat medali emas juga, sama juga Muay Thai dari NTT itu, pulang ke NTT dijemputnya pakai pickup kan, mobil pickup loh. Yeah. Dan dia duduknya bukan di depan, tapi duduknya di bak di belakang. Anjir. Gue udah tanyain langsung itu, itu mau gue usut juga tadinya. Gue mau usut, tapi ternyata kata dia itu miskomunikasi, katanya itu dijemput dulu sama temennya, baru disiapin sama pengurus KONI-nya di NTT gitu. Tapi kenapa pakai pickup bro? Kan maksudnya kita punya pilihan mobil lain dong. At least ya nggak usah bagus-bagus lah. Ya kayak merek-merek ini kan yang LCGC gitu, setidaknya jauh lebih manusiawi kan dibandingkan lu duduk di bak di mobil pickup, lu habis dapat medali emas pula lagi buat provinsi lu. Gue juga nggak ngerti itu kenapa bisa kejadian seperti itu. Aneh sih. Jadi gini bro, waktu dulu gue speak up, atlet-atlet juga ngomong sama gue, curhat, yang kita sering curhat tuh. Ini kita gimana, kita seperti ini ya kan? Kita cerita, itu kita ada meeting tuh di mall, sembunyi-sembunyi ya kan? Kita meeting di mall, dan itu waktu itu mau SEA Games. Gue bilang ke mereka, kalau kita pengen ancam mereka, ini saat yang tepat, karena ini udah mau SEA Games. Jadi mereka ini udah sering curhat banget lah, curhat. Akhirnya gue bilang, udahlah kita nggak bisa curhat doang, kita mesti bertindak. Setelah meeting dari mall itu, akhirnya kita ngomong deh tuh di meeting di kepengurusan. Ya kan, semua dikumpulin, dan akhirnya dia marah-marah deh tuh, masalah duit lagi ya kan, setiap kita tagih marah-marah. Terus dia menanyakan, dia bentak-bentak, ngasih harapan juga ke atlet. Ditanyalah sama dia, udah siapa yang mau keluar sekarang, angkat tangan. Gue udah perjanjian dong sama atlet dong, kita akan keluar kan. Gue angkat tangan dong, pelatih juga angkat tangan. Atlet-atletnya kampret juga sih, gue pikir gampang dibodohi sih. Gara-gara dikasih harapan palsu, dibentak-bentak, digebrak, nggak ada yang berani bro. Akhirnya cuman gue doang kampret gitu. Gue jadi nggak ikut SEA Games. Yang lain jadi ikut. Jangan jadi ikut, lu nggak jadi ikut. Gue jadi nggak ikut, mereka nggak berani jadinya. Aduh, kata gue, kok begini amat atlet-atlet Indonesia ya. Ini jangan cuma berani ngomong di belakang doang, bagian udah di depan orang ya. Lu nggak berani angkat tangan, akhirnya gue doang sama pelatih. Lu bisa bayangin nggak? Emang gue sampai nyukurin, lu emang pada goblok gitu, gampang dibodohi banget sih, udah. Urusan lu pada dah. Akhirnya bener kan? Komplain lagi. Dan mereka nggak bisa melakukan apa-apa, cuma bisa komplain gitu loh. Iya. Gue udah kasih solusi pedal bro. Sebelum SEA Games kita keluar semua. Pusing nggak tuh dia? Pusing lah. Benar. Aja. Mungkin ini juga nggak sih bro? Gue nggak tahu ya, kalau lu mungkin, kalau yang gue lihat lu mungkin ketika lu keluar pun lu mungkin masih bisa putar otak, atau lu mungkin udah punya backup ya. At least gue jadi atlet Muay Thai udah nggak ada, gue masih bisa dapet yang lain nih, gue bisa cari kegiatan lain juga nih. Tapi mungkin buat yang teman-teman atlet tuh yang lain, mereka ini bro udah nggak punya apa-apa lagi. Jadi kalau mereka misalnya sampai out dan ternyata mereka udah nggak bisa lanjut lagi nih jadi atlet Muay Thai profesional, mereka nggak tahu mesti ngapain bro. Ada skenario kayak gitu juga. Ini bro, ini adalah pemikiran yang mesti kita rubah. Kenapa? Itulah kenapa atlet-atlet Indonesia yang udah berprestasi setelah nggak jadi atlet, dia nggak bisa melakukan apapun. Nah ini adalah PR pemerintah juga menurut gue.
Ini adalah PR KONI. Gimana mendidik atlet itu biar mandiri. Setelahnya gimana? Mungkin dapat PNS, mungkin dia mendidik dengan ilmu-ilmu lain sehingga dia bisa mandiri. Nah ini dia, atlet kita ini terlalu polos. Jadi kalau udah jadi atlet aja, begitu nggak bisa dipakai, udah dia nyerah. Dan saat ini kasus lagi rame, ada pemain bola, bekas pemain bola, timnas U berapa ya, 23 apa 19. Itu lagi kesulitan dana juga, bro. Dan gue juga nanya ke dia, lu kerjanya apa? Serabutan. Wow. Padahal waktu jadi pemain bola dia sukses. Sekarang dia udah nggak main bola, dia cedera. Ya udah stuck di situ aja. Dan ini PR pemerintah, bro. Atlet-atlet setelahnya mau jadi apa? Benar. Mentalnya itu masih mental seperti itu, bro. Tapi memang gue sih udah cuek, gue mau beralih profesi, ya kan. Tapi memang kenyataannya kan memang banyak mantan atlet yang terkenal, yang dulunya berprestasi, akhirnya setelah nggak jadi atlet kan memang ini, bro, pada jatuh miskin kan, sampai jual medali lah. Yang itu dia. Paling miris kan waktu itu pas kejadiannya Alex Pikal kan, jadi satpam, terus ketangkep gara-gara bawa ini narkoba. Ya, itulah PR pemerintah, bro. Gimana Kemenpora menanggapinya? Ya, jangan cuman meres tenaga atlet, setelah atlet nggak jadi atlet, nggak bela negara, udah bodo amat. Bener. Sedangkan kalau di luar lu bisa jadi juara, lu ini ya lu setidaknya hidup lu terjamin lah sampai inilah, sampai lu tua kan, karena lu udah membawa harum nama negara nih, lu udah punya prestasi nih, nama negara jadi masuk ke berita internasional karena lu gitu, lu punya jasa di situ. Ya tapi kalau misalnya kayak gitu, bro, gua aja dulu mau jadi atlet pun nggak jadi ya, karena ya gue nggak bisa menyalahkan orang tua gue juga ya. Ya orang tua gue bilang kalau jadi atlet, apalagi zaman kita, bro, ya tahun 90-an kita kan sekolah. Jadi atlet, lu mau makan apa sih? Itu bener loh. Itu bener. Iya kan? Nah inilah tugas pemerintah, gimana orang tuh tertarik menjadi atlet. Tapi kalau kita menjadi atlet selalu dikorupsiin, selalu dizolimi seperti ini, image itu akan selalu ada sampai kapanpun. Iya, itu 90-an, bro ya. Sekarang 2021, bro. Masih, bro. Masih, bro. Masih. Iya kan? Masih kan? Masih. Jadi jangan tanya nih ya, rakyat kita, mana prestasi Indonesia? Ya elah, pengurusnya aja tikus semua kan. Lu mau ngarepin apa? Pengurus tikus. Kalau pengurus tikus itu ngehandle atlet udah ngaco. Pelatih dikasih asal-asalan, nutrisi juga diembat, duit atlet diembat. Jadi jangan tanya prestasi atlet, karena atlet sendiri akan mikirin, anjing, duit gue diperas doang nih, ya kan. Jangan tanya prestasi. Dulu ada satu atlet nih, gue nggak usah sebut cabang olahraganya lah, pas lagi Asian Games kemarin. Kita sebenarnya sebagai tuan rumah harusnya punya privilege dong, kita punya keuntungan karena kita tuan rumah kan. Jadi kan di Asian Games itu kan ada di 2 kota ya, Jakarta sama Palembang ya. Nah dia dapetnya di Palembang nih, dapetnya di Palembang. Harusnya sebagai atlet tuan rumah lu dapat jatah kamar dong, tempat tinggal di wisma atletnya dong, ya kan? Terus? Logikanya gitu kan. Ini enggak, cabang olahraga ini enggak dapat karena kenapa? Sudah penuh untuk tim-tim tamu. Jadi lu disuruh cari sendiri penginapan di hotel lain, lu nggak dapet. Loh, tuan rumahnya malah iya, tuan rumahnya malah disuruh cari hotel sendiri. Lu nggak boleh pakai wisma atletnya karena kenapa? Udah penuh sama tim tamu. Sedangkan ini true story nih. True story, bro. True story. Sedangkan kalau kita lihat di Eropa ya, lu jadi tim tuan rumah, kalau tim tamu akan dikasih pokoknya fasilitas yang sangat-sangat tidak nyaman supaya lu ya jadi gini kan, persiapannya, konsentrasinya jadi terganggu kan pas lagi saat tanding kan. Paling gampang contoh gini deh, kalau di bola, stadion bola, kamar ganti tim tuan rumah sama kamar ganti tim away, tim tandang itu beda jauh. Yang tuan rumah bagus banget, yang away itu bener-bener kayak gudang kadang-kadang. Iya kan? Iya, memang sengaja itu kan ya, itu kan ini ya, cywar kan, perang psikologis kan buat tim olahraga. Tapi waktu itu taktik juga itu. Iya, taktik juga. Tapi waktu itu kayak begitu. Ini malah tuan rumah yang jadi kayak tamu, kan goblok gitu. Iya, bener. Kayaknya gue nggak habis pikir juga kenapa strateginya kayak begitu. Tapi ya mungkin orang ini juga nggak bisa terlalu ngomong banyak karena ya
dia masih berkecimpung di situ, masih tanding juga jadi atlet profesional di situ, di cabang olahraga itu kan. Nah, mungkin itu juga yang menyebabkan ya bro ya, kalau tadi yang lu sempat cerita teman-teman lu, mungkin ya itu balik lagi, mereka masih merasa bergantung di situ bro. Ya, gue juga sampai sekarang nggak bisa lepas sih dari dunia bela diri ini. Udah terlalu cinta. Cuman kecurangan-kecurangan ini kan nggak bisa dibiarkan, bro. Masih banyak cara lagi lah. Kalau gue nggak bisa jadi atlet nasional ya udah. Ya sekarang kita mikir gini, gue aja yang dari bedeng tuh ya, korban bedeng. Gue bisa jadi juara Muay Thai, gue bisa jadi juara Porda juga, Sanso, bisa jadi juara MMA juga. Itu selalu ada jalan sih kalau kita berusaha. Mindset, ini masalah mindset sih. Masalah mindset. Iya, betul, setuju. Dan lu juga bukan tipe orang yang kalau memang lu merasa ada yang salah nih, ada yang nggak bener nih, ya lu harus speak up, lu harus lawan. Jangan malah lu... Gue orang yang speak up sih, iya. Ya, jangan lu malah lu diem aja dan akhirnya lu malah terbawa arus dengan kegoblokan itu kan sebenarnya kan. Bener, lu nggak bisa dengar. Yes. Kalau ada yang ngaco ya kita mesti speak up lah. Apalagi ini di zaman sosmed, semua orang kan tahu. Ya kan. Tapi memang ada harapan nggak sih bro? Maksudnya ya pergantian, kalau cabang olahraga lain kan ada tuh pergantian pengurusan, ketuanya juga ganti, ada periodenya. Ini nggak ada, memang sama sekali nggak ada atau gimana sih? Ya, kebetulan setelah gue speak up ini, langsung mereka tuh jadi berani juga untuk melakukan munas, musyawarah nasional untuk mengganti ketua. Oke, ada rencana buat munas nih jadinya nih? Iya, udah ada rencana. Tapi kapan belum tahu. Belum lama sih mereka pada Zoom meeting. Nah, si papinya ini gimana nih? Pasti dia juga nggak akan begitu saja ini dong, ngelepasin apa yang dia udah pegang lama nih. Ya, yang pasti sih kemarin yang gue tahu si papi ini udah kick orang-orang yang ngelawan dia di grup WhatsApp-nya. Ada kan? Iya. Gue sempet lihat screenshotnya. Gue sempet lihat screenshotnya. Anjir, pada dikick-kickin kan, di remove-in. Ya. Iya. Kan di tabloid-tabloid kayak IG bola tuh dituliskan, anaknya si anak papi ini udah di bola berprestasi, ternyata di jago bela diri berprestasi juga gitu. Ya, menurut gue privilege yang seperti ini tuh bukan suatu prestasi. Privilege ini parah banget loh. Lu bayangin, misalkan dia tanding di kelas A, itu dia bisa cuman nggak ngapa-ngapain, bisa jadi juara dan lolos seleksi. Ada juga kejadian, ini kejuaraan, ini pesertanya cuma 2, dia dan 1 orang. Dan umurnya dibatasin. Parah gak lo? 17, umurnya dibatasin 17. Itu cuma demi memenangkan si anak papi. Ya jadi kayak formalitas doang dong kayak gitu mah. Iya, prestasi my ass. Itu bukan prestasi. Kejuaraan yang diada-adain doang. Dia ngadain sendiri. Dia ngatur sendiri. Iya. Benar. Ya, ini bukan sportivitas. Mana nilai sportivitasnya? Benar. Sayang bro, atlet-atlet yang bertalenta tuh jadi sayang. Jadi muak mereka, jadi nggak mau ikut. Ya karena inilah peminat atlet ini jadi dikit nih karena orang-orang seperti ini. Tapi gue sampai sekarang masih bingung ya. Gue nggak tahu bagaimana ini ya. Apa sih syarat-syarat untuk menjadi seorang pengurus atau ketua organisasi olahraga di Indonesia? Tapi kebanyakan yang gue lihat, even di level menterinya pun sebenarnya juga bukan dari orang-orang yang backgroundnya olahraga kan, bro? Itu kan orang-orang yang memang dari politik. Tanya pemerintah lah, kenapa politik dibawa ke olahraga? Iya, kalau politik dibawa ke olahraga tuh udah nggak bakal jalan itu. Coba aja lihat menteri-menteri dari dulu. Roy Suryo bisa jadi menteri olahraga. Gila gak lu? Roy Suryo menteri olahraga. Udah gitu lagu Indonesia Raya salah lagi. Ya, Roy Suryo. Terus Imam Nawawi ya kan kena korupsi juga. Ya, rata-rata gitu lah bro. Makanya misalnya yang jadi menteri olahraga lu gitu kayak dari olahraga ya kan. Ada Derai ya. Gue setuju tuh kalau orang-orang kayak gitu tuh yang jadi menteri olahraga tuh.
Kan dulu di podcastnya Deddy Corbuzier dipertanyakan juga tuh, kenapa orang-orang yang di pengurusnya itu bukan orang olahraga gitu. Iya, Sama dia mempertanyakan juga waktu itu Taufik Hidayat kalau nggak salah. Iya sama Taufik Hidayat. Teman Taufik Hidayat itu juga bilang karena ada kepemudaan juga di situ yang rada susah jadinya. Pemudaan. Iya. Kepemudaannya itu berujungnya nanti ya ke itu, bro, buat suara nanti partai pas pemilu berikutnya. Jadi olahraganya nomor 2 kan, kepemudaan dan olahraga kan, Menpora kan. Iya. Kemarin gue sempat menyoroti Menpora. Menpora kau ngurusin wirausaha, atau gue itu udah bukan pemuda dan olahraga. Makanya ya nggak akan pernah maju kalau mau kayak begitu ya. Contoh mungkin kayak Brasil pernah kan, menteri olahraganya Pele ya, cocok, sangat layak masih Pele nyambung. Iya kan, masih nyambung ya. Ini mau gimana ininya ngurusinnya, karena gue yakin sih, bro, cabang olahraga apapun ya, kalau memang secara organisasi dan manajemennya dan industri olahraganya juga memang nggak ada yang bisa ngurus, dan juga bukan orang-orang yang memang kompeten untuk buat ngurus itu, ya nggak akan pernah bisa ngasilin atlet-atlet atau pelatih yang bagus, bro. Itu kan lahir karena ada sebuah sistem kan. Nggak ada yang tiba-tiba bakat alam jatuh dari langit terus tiba-tiba dia jadi hebat kan. Nah, gue mau ngasih tahu aja ke calon pengurus atau pengurus yang lagi nonton nih. Kalau mau jadi pengurus, ya bagusnya sih dari orang yang praktisi. Minimal orang lapangan yang bisa ngelihat, oh atlet itu seperti ini, atlet itu butuh A, butuh B, butuh pelatih, butuh tim. Jangan orang bisnis atau orang yang nggak berhubungan bisa jadi pengurus, itu udah ngaco. Karena dia nggak ngerti apa-apa tentang olahraga, dia nggak ngerti apa-apa tentang atlet. Menurut gue pemerintah ini PR banget. Carilah pengurus yang benar-benar kompeten gitu. Kalau enggak ya begini mulu hasilnya. Sekarang prestasi di Indonesia apa? Bulu tangkis doang palingan. Apalagi? Benar. Ya ada lah dikit lah ya kan, kayak silat. Ya, silat dari Indonesia juga, tuan rumah kita, yang nilai kita. Ya olahraga yang lain lah. Benar. Ada. Nah kalau lu misalnya ditawarin jadi kepengurusan Muay Thai, sikat gak, bro? Gue sikat mau gue. Sikat nih. Gue sikat. Karena satu ya, di antara pengurus-pengurus itu yang merasa pengen mau jadi pengurus, pengalaman dizolimi, pengalaman apa yang dibutuhkan untuk jadi seorang atlet, nggak lebih dari gue jamin. Ya lu tahu lah ya gimana susahnya, menderitanya, lu udah titik paling parahnya lu udah tahu lah ya. Gue tuh dizolimin mulu, kerjaan gue tuh dizolimin mulu. Udah bukan golden boy, zolim boy. Dulu ini ya zolim boy. Zolimin mulu gue kerjaan. Iya. Ya mungkin buat Anda yang mendengarkan podcast ini yang memang nanti ini mau munas, mungkin sarannya Rudy ini boleh didengerin nih. Ya kalau kalian rekrut dia udah satu juga memang praktisi di situ, punya background di situ, dan mungkin kalau kita mau ngomong juga secara bisnis ya, lu kan juga ngelola ini ya, lu ngelola Sasana. Ya, lu juga pernah tanding juga di luar. Maksudnya lu akan jauh lebih tahu lah, bro, dibandingin orang-orang yang mungkin olahraga aja gak pernah, bro. Iya kan? Jogging aja gak pernah. Iya kan? Akan jauh lebih baik begitu sih. Ya maksudnya kombinasi juga lah. Karena kan ngurus organisasi kan, manajemen kan juga butuh orang yang ini ya, yang juga bisa manajemen juga kan ya. Maksudnya kombinasi juga gitu. Jadi biar bisa saling ngisi. Kalau menurut gue sih gitu ya. Betul. Iya. Ya tapi mudah-mudahan lah ya buat cabang olahraga nggak hanya Muay Thai juga, tapi yang olahraga yang lain nih yang mungkin gak gitu kedengaran, yang mungkin di luar badminton atau sepak bola kan biasanya kan 2 itu doang tuh yang jadi ini nih, yang disorot media terus kan. Ya mungkin juga bisa ada perbaikan lain, jadi setidaknya bisa punya prestasi, atlet-atletnya juga kehidupannya terjamin, bukannya matre sih kalau menurut gue ya memang, tapi kalau lu latihan nggak ada, iya, lu nggak dapat duit, lu nggak makan, gimana coba mau jadi punya prestasi juga? Iya. Padahal jarang-jarang ya orang punya skill gitu kan, tapi nggak dihargain malah. Ya maaf kata, keuangannya di bawah tukang bakso, tukang pinggir jalan lah gitu.
Iya, bener. Bener, bener, bener. Karyawan, aduh. Bener. Tukang bakso aja gede loh penghasilannya kan. Iya. Mending mereka akhirnya dagang kan, kalau kayak begitu caranya. Makanya. Daripada jadi atlet, repot. Akhirnya skillnya wasted kan, sia-sia. Bener. Atau kalau nggak, mungkin kalau mereka punya kemungkinan untuk bisa di luar, ya mending di luar aja, nggak usah pulang sekalian kan. Kan pernah kan waktu itu, gue lupa namanya siapa tuh dulu, kiper ketiga Juventus. Jadi dia memang ini ya, punya keluarga negara Italia, tapi dia memang keturunan Indonesia. Namanya masih nama Indonesia banget, gue lupa namanya siapa. Nanti mungkin boleh juga di search di Google nih buat Anda yang dengerin. Dia sempat nolak waktu itu, kalau nggak salah diajak buat sama PSSI buat ikut timnas under berapa gitu di usia muda. Dia nggak mau, kata dia lebih milih fokus di ini tim Primavera atau di tim cadangan di Juventus. Ya sebuah pilihan, duitnya lebih jelas. Ya sebuah pilihan yang menurut gue ya, bukan masalah nasionalisme atau enggak ya. Iya. Ya pilihan yang logis menurut gue sih itu. Pilihan yang logis. Saat negara lu nggak bisa memberikan lu masa depan, baiknya lu pergi. Iya. Bukan yang nggak nasionalisme, ya masalahnya korbannya udah banyak, jelas. Betul. Belajar dari yang udah ngalamin gitu bro. Bener. Itu pinter, itu smart move sih menurut gue. Iya, walaupun waktu itu dia dituduh itu nggak nasionalis. Nah, peduli setan lah omongan orang zaman sekarang. Hidup lu nggak hidup dari omongan orang kok. Ya? Iya, benar. Ya, mudah-mudahan lah ya bro ya, dari kejadian ini Muay Thai di Indonesia ada perbaikan, ada perubahan lah bro ya. Perubahan juga perubahan yang baik ya, jangan yang begitu-begitu lagi ya bro ya. Dan gue rasa sih dari kita rekaman kali ini, kalau masih belum ada perubahan berarti, gue yakin lu bakal speak up terus sih. Speak up terus lah, tahu gue lah. Iya, apalagi sebenarnya kan lu juga ini ya, secara ini kan lu juga udah di luarnya mereka kan di Muay Thai kan, kecuali nanti kalau lu emang akhirnya mereka mau reformasi habis-habisan nih, lu diajak membuat sebuah perubahan, mungkin tuh lain cerita kali ya, untuk lu masuk ke situ lagi gitu. Ya. Ya, oke deh bro. Gua nggak mau ganggu lu lama-lama karena lu tadi bilang lu mau ada janji kan habis ini. Siap bro. Tapi thank you banget lu buat sharing lu, udah cerita. Siap. Ya lumayan banyak ternyata hal-hal yang kita nggak tahu, dan lu akhirnya ngomong juga di podcast Talk to Talk. Ya udah bro, kita tutup lah bro ya, daripada nanti kita ngomong yang lebih aneh-aneh lagi. Thank you banget ya bro. Thank you ya. Thank you lu buat waktunya lu bro. Semoga orang-orang juga bisa ngelihat lah, ternyata dunia olahraga ini seperti ini gitu. Iya, benar. Butuh ini ya, banyak pekerjaan rumah banget lah ya sebenarnya buat pekerjaan rumah banget. Siap. Oke lah, kita close lah ya. Gua Andri dan Rudy Agustian The Golden Boy mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast berikutnya. Bye.